Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, para santriwan, santriwati, siswa-siswi kelas 7 MTS yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum berlanjut dalam pembahasan yang akan kita bahas, kita awali dengan membaca Ummul Quran. Semoga pembelajaran ini Allah mudahkan dan semoga semua diberikan sehat wal afiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, saat ini di kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang pelajaran sholat 5 waktu. Silahkan diperhatikan, lihat, simak. Terkait pembahasan sholat 5 waktu ini, nanti kalian akan mempelajari beberapa bagian-bagian. Namun saat ini mungkin 2 bagian saja terkait ketentuan sholat 5 waktu dan bacaan sholat 5 waktu. Anak-anakku sekalian, di dalam setiap pelajaran, bagian yang pertama biasanya membahas tentang pengertian, hukum, dan dalil. Baik, kita awali saja bagian yang A. Subbagian A tentang ketentuan sholat 5 waktu. Yang pertama, menerangkan pengertian dan hukum sholat 5 waktu, di mana kewajiban untuk melaksanakan sholat telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Adapun sholat 5 waktu hukumnya adalah fardu ain, wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan yang sudah mukallaf. Orang-orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Kemudian bagian yang kedua yang perlu kalian pahami dan tentunya hafal, syarat wajib sholat itu ada 5. Ya, bagian yang A, pertama beragama Islam, B-nya suci dari haid dan nifas, yang 3 atau C, berakal dan sudah balik, yang D, telah sampai ajaran Islam kepadanya, yang E, jaga atau tidak tidur. Itu adalah syarat wajib sholat. Ya, mohon diingat-ingat ada 5 syarat wajib sholatnya. Kemudian keterangan selanjutnya adalah tentang syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu ada 5 juga. Yang pertama, ya, atau A, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian yang kedua atau B, suci badan, pakaian, dan tempat yang akan digunakan untuk sholat. Yang ketiga atau C, menutup aurat. Kemudian D, telah masuk waktu sholat. Yang terakhir, yang kelima atau E, menghadap kiblat. Kemudian keterangan selanjutnya adalah tentang rukun sholat, di mana sudah sering ini disampaikan dan kalian mungkin sudah pahami, dan tentunya memang keseharian kita lakukan bahwa rukun sholat itu ya ada 13 yang termaktub dalam buku yang kita pelajari sini. Ya, ini mulai dari yang pertama niat dan terakhir adalah tertib. Kalian ingat dan lihat
saja, ya tidak perlu disebutkan, ya agar menyingkat waktu. Ya, jadi rukun sholat itu ya ada 13 yang termaktub di dalam buku paket yang kita pelajari ini. Kemudian selanjutnya keterangan tentang bagian yang kelima tentang sunnah-sunnah sholat, di mana sunnah-sunnah sholat itu terbagi menjadi dua. Ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Kemudian bagian yang keenam, hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama atau A yaitu meninggalkan salah satu rukun. Yang kedua atau B-nya tidak memenuhi salah satu dan syarat sholat dengan sengaja. Yang C berkata-kata dengan sengaja. D bergerak 3 kali berturut-turut. E makan dan minum walaupun sedikit. F tertawa terbahak-bahak. G terkena najis. H berhadas kecil atau berhadas besar. I mendahului imam sebanyak 2 rukun berturut-turut. Kemudian yang terakhir J berubah niat atau membatalkan salat. Nah, ini hal-hal yang membatalkan salat yang perlu kita ketahui, sehingga kalau kita lakukan ya macam-macam ini, perkara yang tersebut ini, maka batallah salat kita. Selanjutnya anak-anakku sekalian, bagian yang ketujuh menerangkan tentang hal-hal yang dimakruhkan ketika sholat. Ada 4 yang termaktub dalam buku paket sini. Yang pertama, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri. Memalingkan muka ke kanan, kemudian ke kiri. Kemudian memejamkan mata. Yang kedua, yang ketiganya menengadah ke langit. Menutup mulut rapat-rapat. Baik, selesai bagian ketentuan sholat lima waktu. Bagian yang subbagian B adalah menerangkan tentang bacaan sholat lima waktu. Bacaan juga insya Allah kalian sudah sering amalkan, jadi semoga ya sudah bisa semuanya. Namun ya tidak apa, diulangi kembali ya sebagai murajaah untuk mengingat kembali bahwa ketika kita akan sholat, maka yang pertama kita kerjakan adalah mengucapkan niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Ketika kita akan sholat zuhur, maka kita niat sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan atau ma'muman lillahi ta'ala, bersamaan dengan takbiratul ihram. Allahu akbar. Kemudian membaca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila, dan seterusnya sampai akhir. Setelah membaca doa iftitah, kemudian kita masuk membaca surah Al-Fatihah. Sebelum baca surah Al-Fatihah, kita baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seterusnya sampai akhir ayat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah, kita membaca surat atau ayat Al-Qur'an. Maka perlu kalian ketahui ya, ketika kita membaca surah itu baiknya berurutan, dianjurkannya agar urutan ke bawah suratnya. Jika rakaat pertama kita baca Al-Kafirun, maka rakaat yang keduanya kita baca ya di bawahnya Al-Kafirun, biasanya Al-Ikhlas ya. Atau kalau kita mau baca An-Nasr boleh ke bawah daripada ya surah Al-Kafirun. Begitu juga kalau seandainya kita baca dari surah-surah yang panjang ya, maka urutannya seperti kita membaca atau membuka Al-Qur'an. Ya Al-Baqarah ya awal ya, di atas itu Al-Baqarah terus sampai terakhir An-Nas, urutannya seperti itu. Kemudian setelah kita baca surah, anak-anakku sekalian, kita ruku sambil membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi.
ya sebanyak 3 kali, kemudian bangun i'tidal, ya kita baca Rabbana lakal hamdu, ya itu singkatnya. Kemudian yang ke-9, setelah i'tidal kita sujud, kita baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah sujud kemudian kita duduk, ya duduk di antara 2 sujud, kita baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Setelah itu ya kita tahiyat, ya di rakaat kedua namanya tasyahud awal, tahiyat awal, kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tasyahud awal sampai salawat ini, kemudian kita bangun. Kemudian rakaat yang keempat kita tasyahud akhir, kita lanjuti itu dari awal, kemudian salawat tadi kita lanjuti, ya kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang ke-13 ini keterangan berdoa setelah membaca tasyahud akhir. Jadi dalam kitab Kasyifatus Saja, ya karangan atau syarah daripada kitab Safinatun Najah, di sana diterangkan ya kita berdoa itu kita setelah tasyahud akhir, ya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Setelah itu kita baca, kemudian kita ucapkan salam terakhir, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan dan ke kiri. Selesai demikian subbagian bagian yang B, bacaan salat 5 waktu. Anak-anakku sekalian, mungkin ini sedikit pembahasan di kesempatan yang baik ini. Semoga keterangan atau penyampaian yang disampaikan ini bisa kalian pahami dan tentunya bisa kalian ya amalkan di dalam kesehariannya. Dan salat 5 waktu ini memang sudah setiap hari, ya sehari semalam kita lakukan, jangan sampai kita tinggalkan, karena barang siapa yang meninggalkan salat berarti sama saja dia meruntuhkan agamanya. Nauzubillah min dzalik. Baik anak-anakku sekalian, kelas 7 yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kiranya sampai di sini saja penyampaian yang bisa disampaikan dalam pembelajaran fikih saat ini. Ya, mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.